Artinya ketika saya bisa membantu orang yang ingin mau kuliah tapi dia tidak mampu bisa kuliah, semakin banyak itu bisa ini. Dan konsep ini bisa diadopsi oleh bukan hanya di Kalsel, tetapi seluruh Indonesia ini bisa mengadopsi konsep ini. Ketika manusia ada pekerjaannya semakin baik, ininya tentu semakin sejahtera, maka SDM itu akan semakin berkualitas. Ketika SDM semakin berkualitas, maka indeks pembangunan manusia Indonesia juga akan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, podcast yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kalau kita bicara pendidikan hari ini ada banyak persoalan, ada banyak problem yang kita alami dengan pendidikan kita. Bagaimana kita melihat indeks pembangunan manusia EPM Kalimantan Selatan yang kemudian tidak dalam posisi yang membanggakan atau memuaskan. Kemudian pada sisi yang lain juga bagaimana kondisi Kalimantan Selatan hari ini kita masih sangat bergantung sejumlah komoditas pertanian dan peternakan kita. Nah, itu kira-kira menjadi bagian yang akan kita diskusikan kali ini dalam kaitan dengan ada satu hal yang menarik. Ada yang namanya Akademi Komunitas Peternakan Jorong (AKPJ) yang didirikan oleh salah seorang guru besar, nama beliau Profesor Udiansah, yang kemudian ini menjadi menarik. Menarik karena kalau kita bicara kampus secara umum sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi menarik karena di sini semua serba gratis. Mahasiswa masuk gratis, pendidikan belajar gratis, kemudian mereka tinggal di asrama yang disediakan gratis, sampai kebutuhan makannya pun juga gratis. Apa sesungguhnya jadi sasaran Prof. Udi mendirikan kampus ini dalam kaitan yang tadi saya sampaikan di awal? Ada problem dengan pendidikan kita, ada problem dengan kebutuhan. Bagaimana Kalimantan Selatan hari ini bicara tentang kebutuhan daging, kita masih sangat bergantung dengan daerah lain. Itu yang akan kita bahas sekali lagi. Dan sudah hadir bersama kita ada Prof. Udiansah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Prof? Alhamdulillah, selalu sehat. Lama tidak jumpa, Prof. Iya. Tapi ini kan ketemu aja gitu. Iya, di media sosial masih sering diskusi. Prof, pertama kita langsung. Ini kan Prof punya kampus yang namanya Akademi Komunitas Peternakan Jorong. Yep. Sebagian orang itu sudah tahu, tapi kan tidak banyak orang sesungguhnya tahu ada kampus ini. Kemudian yang menjadi menarik dan berbeda itu adalah kampus ini semua serba gratis kan, Prof. Nah, sebelum lebih jauh, alasan Prof mendirikan akademi ini apa sih, Prof? Iya, yang pertama terima kasih dahulu atas undangan rekam jejak pada kesempatan podcast hari ini. Yang pertama, saya itu kan latar belakang itu selalu dengan data. Ada data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu ada 1.900.000 orang tidak bisa kuliah setiap tahun. Secara nasional? Secara nasional. Ya, tentu saja di Kalimantan Selatan juga kira-kira proporsional lah itu kan. Nah, siapa itu yang tidak bisa kuliah itu? Kalau saya bagi itu, coba menganalisis itu, ya saya bagi 4 golongan lah. Yang pertama, golongan pertama, bapaknya kaya, anaknya pintar. Golongan kedua, bapaknya kaya, tapi anaknya ya kurang begitu biasa-biasa saja. Atau mohon maaf ini, bodoh lah kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, bapaknya miskin, anaknya pintar. Yang keempat, bapaknya miskin, anaknya bodoh. Jadi 4 klaster. 4 klaster, 4 kelompok ini. Kira-kira yang 3 pertama, kalau mau kuliah, yakin bisa. Yang pertama udah pinter, kaya, pasti. Yang kedua, ya bodoh, tapi kaya. Kira-kira bisa lah ini ya. Kalau nggak bisa ini, bisa lewat pintu belakang lah. Gitu kan. Pokoknya asal mau kuliah asal aja. Mau kuliah bisa, mau kemana gitu kan bisa. Yang ketiga, pintar, tapi miskin. Ini kan banyak dicari beasiswa dari pemerintah, dari perusahaan. Ada RU misalnya, itu ada beasiswa yang sangat luar biasa itu. Nah, tapi yang keempat, siapa yang ngurus ini? Coba, ada nggak
dicari mahasiswa yang bodoh misalnya. Pasti yang passing grade terus. Jadi ketika ada seleksi mereka pasti susah untuk menembus. Miskin lagi. Iya. Siapa yang ngurus ini? Nah, saya tergerak untuk itu. Mencoba ini, apa yang harus saya pikirkan ini. Satu. Yang kedua, tadi seperti Pak Rasidi katakan bahwa kita itu impor sapi setiap tahun itu 1,7 juta ekor setiap tahun. Luar biasa. Jadi kita kemandirian pangan kita itu sangat kurang. Nah, kalau saya mendirikan Akademi Komunitas Peternakan Jorong ini, artinya kalau ada orang yang miskin, pintar, miskin bodoh mau kuliah, monggo. Kemudian sapi, kalau ini berhasil, sapi itu kita bisa mengurangi impor sapi. Nah, kemudian yang ketiga nih Pak Rasidi, bahwa ada kita itu jumlah petani kita itu setiap tahun menurun. Dari tadinya 33%, turun menjadi 29%. Dan rata-rata usia petani kita itu di atas 45 tahun. Jadi petani-petani yang sudah tua. Sudah tua. Sementara kita tidak pernah berhenti untuk makan. Dan penduduknya semakin bertambah. Nah, kalau ini nanti ini kan tidak imbang, sehingga pangan kita itu akan terancam. Mungkin stabilitas nasional juga akan terganggu akibat ini. Nah, oleh karena itu dengan didirikannya akademi ini yang serba gratis, tapi kuncinya memang mendidik orang miskin dan mendidik orang bodoh ini susahnya setengah mati. Tetapi syarat yang paling utama untuk bisa masuk di sini adalah mereka ingin merubah nasibnya. Jadi modalnya yang penting itu. Karena kalau orang tidak punya tekad untuk merubah nasib, tidak akan pernah ada semangat untuk belajar, kuliah. Yang maha kuasa saja tidak mau merubah nasib seseorang, padahal kuasa. Kecuali kaum itu sendiri, atau yang maha kuasa, yang ingin merubah nasibnya. Prof, itu berdiri 2022. Artinya sekarang udah 2 tahun? 2 tahun. Sempat 1 tahun kemarin karena ada PMK. Itu serangan penyakit mulut dan kuku itu. Ya, kita juga kolab jadinya, dan mahasiswa yang mau masuk juga agak terganggu. Jadi sehingga ada 1 dan 1 itu pun mundur. Jadi angkatan pertama saja yang ada 5 orang sekarang ini. Dan sudah lulus semua. Sudah lulus. Jadi sekarang ini status mahasiswanya kosong dan akan masuk untuk tahun ketiga. Jadi dia ini diploma 2. Kenapa diploma 2 itu juga ada pemikirannya? Karena tadi kan miskin, artinya orang tuanya sebenarnya ingin membutuhkan dia untuk bekerja, membantu tulang punggung di rumah tangga keluarganya. Sehingga kalau 4 tahun terlalu lama. Betul. Oleh karena itu kita desain supaya 2 tahun saja. Supaya cepat dia pulang membantu orang tuanya. Prof, dari perjalanan 2 tahun kemudian sudah ada yang keluar, evaluasinya seperti apa, Prof? Keberhasilan yang tadi, gagasan besar yang Prof sampaikan, kenapa harus mendirikan ini, kemudian ini kan sasarannya untuk keluarga miskin, kemudian mereka yang tidak punya kemampuan yang cukup. Ya, evaluasinya sekarang ini kampus banyak yang harus kami koreksi, yang selalu setiap hari bahkan setiap detik ada saja yang selalu kami koreksi, kami perbaiki untuk ini. Sebagai contoh misalnya, kami tidak akan menerima mahasiswa yang satu desa. Kenapa? Karena ketika ada satu desa yang kami terima, ini pengalaman kami, mereka membuyarkan yang lain. Iya. Itu koreksinya. Karena ini, dan asrama juga tidak boleh satu kamar satu. Untuk misalnya, jadi harus betul-betul mereka harus bersosialisasi. Jadi harus berdua sehingga tidak Jadi sudah didesain seperti itu, bagaimana kehidupan sosial mereka di asrama? Ya, tadinya kan supaya nyaman masuk, ini ada 5 kamar, satu-satu lah gitu kan. Ternyata tidak.
harus didesain. Oh, pokoknya ada satu kamar tempati 2 orang. Dan 2 orang dari desa yang berbeda. Nah, itu Setiap tahun atau setiap penerimaan mahasiswa Setiap- kemampuan kapasitasnya berapa, Prof? ya selama ini kemampuan kapasitas kan asrama itu untuk 10 orang saja. Jadi 5 tahun, setahun 5 orang, setahun 5 orang. Karena belum, ya maklum saja. Prof, yang menjadi pertanyaan masyarakat juga kan, bagaimana sih seorang Prof Udi, seorang guru besar di Universitas Lampung Mangkurat, kemudian mendirikan kampus yang serba gratis ini? Orang kan berpikir bagaimana caranya membiayainya gitu loh, Prof. Ini kan menjadi pertanyaan besar orang. Kan tentu kan tidak gampang kan, Prof, mendirikan, mengelola sebuah perguruan tinggi yang tadi dengan gagasan luhur yang Prof sampaikan kan? Ya benar sekali. Salah satu pertanyaan ketika saya diundang ke Laos, saya ditanya apakah Bapak Ke ini Laos orang presentasi ini, Prof? presentasi kampus ini. Jadi ketika mereka melihat di website kampus ini, waktu ada websitenya, sekarang saya lupa bahwa ini harus terbayar, ternyata hilang semua ininya. Nah, jadi pertanyaan pertama yang mereka ajukan itu, apakah Bapak orang kaya? Iya, karena bayangan orang pasti itu kan, Prof? Ya, karena semua serba gratis. Saya bilang, no, tidak. Saya ini tidak punya apa-apa, tapi punya kawan yang punya apa-apa. I have nothing, saya bilang, but I have friend who have everything. Jadi ada saja. Ya salah satu contoh misalnya sekarang ini dengan Pak Rasidi kan kita berteman. Iya. Nah Pak Rasidi membantu saya untuk mempromosikan kampus ini supaya siapa tahu mahasiswanya ya paling tidak bisa nambah pendaftarnya banyak. Yang kedua mungkin juga ada orang-orang yang tergugah. Saya yakin di Indonesia ini banyak. Pasti banyak orang baik ya. Orang baik yang ingin meletakkan harta mereka itu yang pada yang benar. Prof, jangka panjangnya sebenarnya Prof ingin kampus ini menjadi seperti apa sih, Prof? Jangka panjangnya kampus ini saya ingin itu kekayaan kampus ini bukan ada di kampus, tetapi ada di alumni-alumninya. Kekayaan kampus bukan ada di kampus, tapi ada di alumni. Di alumninya. Jadi konsep saya sekarang ini, kami sudah menulis surat ke alumni kami yang lulus itu. Sudah mungkin sebentar lagi, mungkin setelah pulang ini akan saya kirim untuk mengajak kerjasama dengan alumni. Jadi alumni itu bekerja di kampus secara profesional untuk memelihara 10 ekor sapi. Jadi mereka ini tetapi profesional. Makannya harus terjam. Kalau dulu kan mereka kadang-kadang malas, dimarahin apa segala macam. Nah kalau sekarang mereka masak sendiri, apa sendiri, ini sendiri. Cuma dimodalin oleh kampus. Makannya ini kamu masak. Nah, ini. Ya kayak bekerja lah gitu. Tapi profesional. Keuntungannya kalau ada untungnya nanti kita bagi. Sharing profit. Bagi hasil. Nah, ketika ini lulus ada di mahasiswa itu kan, kalau misalnya mahasiswa ada 100, gak usah banyak lah, 100 alumni. Kemudian setiap alumni itu memeliharakan sapi kampus ada 10, berarti ada 1000 sapi milik kampus. Tapi adanya di alumni, di luar. Ya, di luar. Ketika nggak usah banyak, pesimis saja kita hitung, 50% saja yang melahirkan, yang bunting sapi itu, kemudian berarti ada 500 ekor anak sapi. Karena bagi hasil, maka 50% ada 250 sapi. Bagian ini. Satu ekor sapi? Satu ekor sapi 20 juta. Berarti 5 miliar. Setiap tahun yang bisa dimiliki. Kira-kira menggaji dosen profesor saja bisa diinikan lah. Prof, artinya gagasan yang Prof sampaikan dengan modal seperti itu, kalau kemudian berjalan sesungguhnya sangat mungkin, sangat realistis untuk dilakukan. Sangat realistis. Saya ini kan konsepnya sebenarnya saya ini mengadopsi kayak Gojek, Grab. Kan si Grab itu nggak punya mobil dia, nggak punya parkiran, punya orang semua. Tetapi
dia masuk terus. Saya mungkin Pak Rasidi nitip sapi kita bagi hasil, saya dengan mahasiswa, Pak Rasidi 40%, mahasiswa 40%, saya 10%. 45 saya 10 misalnya untuk membiayai kampus. Dan ini kalau diciptakan semua komoditas, kenapa tidak makmur negara ini? Iya. Sapi bisa kita ini kan, tidak hanya di Jorong tetapi ada di Kalimantan Timur, ada di seluruh Indonesia lah. Nggak usah, tadi nggak usah banyak-banyak, 10.000 saja kampus ini bisa menghasilkan sapi dalam 1 tahun. Kaya banget saya. Kampus ini kaya banget. Kalau ada 10.000, impor sapi teratasi. Prof, karena kan potensinya ada, kemudian peluang pasarnya sangat besar, apalagi dengan kebutuhan kita yang sangat tinggi. Tidak hanya bicara data nasional, misalnya Kalimantan Selatan saja setiap tahun, bahkan kalau menjelang Idul Adha misalnya, kita kan selalu mendatangkan sapi dari luar. Kenapa tidak kita penuhi dari dalam sendiri, dan itu sesungguhnya bisa kita lakukan? Sangat bisa menurut saya. Tapi saya salut dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan berusaha sekuat tenaga. Coba bayangkan, sekarang di Kalimantan Selatan ini ada program yang sangat luar biasa, yang Siska Kuintip. Nah, Siska Kuintip itu kan mengintegrasikan kelapa sawit dan sapi. Bayangkan, di Kalimantan Selatan ini ada 400.000 hektar lahan sawit. Nah, kalau ada lahan sawit itu 4 hektar, untuk 1 ekor, berarti ada 100.000 ekor sapi yang bisa dipelihara, yang gratis dia makan di situ. Nah, kalau ada 100.000 ekor sapi beranak 5, udah swasembada lah. Cuman kadang-kadang ya orang belum menerima konsep itu. Tapi kayaknya Bu Kepala Dinas sangat getol sekali. Prof, kalau terkait dengan mata kuliah, materi yang diajarkan ke mahasiswa dengan diploma 2, ini kan ada 2 tahun mereka untuk belajar di situ, maka kan paling tidak bayangannya setelah 2 tahun keluar, mereka punya pengalaman, punya ilmu dan pengetahuan yang cukup kalau mereka ingin mandiri sebagai peternak, atau kemudian bekerja sama tadi misalnya dengan kampus dalam rangka memelihara ternak. Itu seperti apa, Prof, pengajarannya sih? Pengajarannya kan yang namanya teori itu hanya 1 jam per hari saja. 1 jam. Tapi sistemnya sama ya, kayak ada SKS itu ya, Prof? Sama SKS, cuma 1 jam saja. Bahkan ada yang 0 teorinya, 0. Semua praktek. Kayak pemotongan hewan, kita teorinya sambil teori itu saja. Oh, ini penyembelihan sapi itu harus bagaimana dia nyembelih sapi itu. Dibawa ke pasar. Ke pasar potong RPH. Dibawa ke RPH. Jadi dia melihat itu. Kemudian ikut juga membantu ini. Nah, karena kampus belum punya banyak sapi yang bisa diinikan. Tapi kalau sudah banyak sapi, saya sangat yakin sekali kami akan lakukan itu praktek di kampus semua. Karena Pak Rasidi misalnya, petani-petani kita juga akan sangat terpukul. Misalnya ada sapi ini patah kakinya. Harga sapi itu 20 juta. Tapi ketika patah kaki itu dijual, itu paling 5 juta saja lakunya. 5 juta saja. Ya, kalau kami sudah saya berjanji lah minimal separuh harga atau 3/4 harga lah gitu. Kan kalau sapi kami yang ada patah kaki, tahu juga menjalik sesungguhnya patah kaki, itu pasti akan kami potong sendiri, ya kami simpan ya untuk makan mahasiswa. Ya, artinya apa? Kebutuhan protein mahasiswa sudah terjamin 1 ekor sapi untuk berbulan-bulan. Prof, artinya kan sesungguhnya tidak murah kan biaya untuk tadi sebuah kampus, kan ada mahasiswa, ada dosen di situ, yang ditanggung itu kan ada soal tempat tinggal, ada soal makan mereka, memastikan selama mereka kuliah mereka terfasilitasi dengan baik. Lagi-lagi pertanyaannya, Prof, ini kan sekali lagi tidak gampang kan, Prof? Sangat tidak gampang. Saya kadang-kadang menangis, meratap gitu kan. Tapi
kadang-kadang ada jawaban. Saya ada orang kaya, nggak perlu saya sebut orangnya, ada orang kaya di Indonesia ini. Nanti saya tunjukkan ini. Dan beliau nggak mau diekspos. WA saya ini apa pekerjaan ini. Dengan ketika makan mahasiswa ini dalam 1 bulan ini akan habis. Tiba-tiba ada telepon, ada WA dari orang kaya tersebut, dan saya nggak kenal. Nanti bisa saya tunjukkan buktinya. Cuma orang ini nggak mau diekspos. Boleh tahu nggak, Prof, berapa sih kebutuhan untuk membiayai kampus itu dalam 1 bulan? 1 bulan karena dosennya sungguhnya hanya masih karena ini tujuan sosial, banyak dosen-dosen yang masih rela untuk relawan ya, Prof. Relawan. Tapi ke depan kan nggak bisa seperti itu. Dan memang itu harus dipikirkan yayasan. Ya, harus dipikirkan yayasan. Teman-teman instruktur saja ketika dia gajinya masih minim, ketika ada tawarannya lebih mahal, dia keluar. Justru itu saya dengan PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, memohon. Saya bilang, tolonglah dibedakan antara kampus gratis dan kampus berbayar. Iya. Ketika perlakuannya sama, ya kami pasti tidak bisa. Tidak bisa. Karena tidak apple to apple ya, Prof. Tidak apple to apple. Jadi sebagai contoh tadi misalnya dosen, ya mungkin kami diperkenankan untuk pinjam dosen di PTN. Karena dosen di PTN juga banyak yang mau yang punya jiwa sosial, beramal. Jiwa sosial, yang beramal untuk mengajar saja ilmunya mereka itu. Banyak itu. Nah, kalau itu diakui, sehingga kan dari secara akreditasi kami terpenuhi. Tapi kalau ketika harus ada ini, itu yang menjadi kesulitan utama saya membangun kampus ini. Proses akreditasi sudah jalan? Alhamdulillah, sekarang sudah terakreditasi ininya, sudah submit. Ininya untuk program studi. Justru itu ini mahasiswa lulusan belum keluar ijazahnya, menunggu program studinya terakreditasi, tapi sudah submit. Prof, kalau ada masyarakat yang bertanya ingin masuk, misalnya ada keluarganya, anak-anaknya, anak petani-petani kita misalnya, yang tadi kan kata Prof ada 4 klaster. Kalau ada anak dari klaster keempat itu ingin masuk, ingin kuliah di akademi, di kampusnya, Prof, caranya seperti apa sih, Prof? Ini kan ada brosur. Ada brosur. Ini rasanya cuma ininya tinggal nanti izin kita kita tampilkan ya, Prof. Iya, boleh. Atau nanti nomor HP saya boleh ditampilkan. Ditampilkan. Ya, tampilkan saja itu nanti. Nomor HP saya ini gitu kan. Tapi tidak ada persyaratan-persyaratan rumit, sulit yang kemudian membuat orang ini dari keluarga miskin, mereka tidak terlalu pintar, tapi mereka punya niat, tapi kemudian terkendala untuk masuk misalnya, Prof, karena ada kesulitan. Nggak ada tes, ada wawancara. Cuma wawancara. Ya, wawancaranya itu ya untuk mengetes kesungguhan dia. Misalnya kalau dia nanti bisa diwawancarai, salah satu pertanyaan, kamu makanan di rumah biasanya apa? Oh, saya selalu daging, ayam misalnya. Wah, ini kan nggak cocok loh. Kita bisa ikan asin, banyak ikan asinnya, atau telur saja gitu, atau tempe, tahu gitu kan. Tapi kami pastikan bahwa ada karbohidrat, ada protein, dan ada sayur-sayuran itu mineral. Pasti itu selalu ada. Prof, saat ini lahan dan jumlah sapi yang ada di sana seberapa ini, Prof? Sapi yang ada di sana sekarang ini baru 19 ekor. Oh, sudah ada 19 ekor? Sudah ada 19 ekor. Yang di media sosial, Prof, itu kan sudah ada yang yang baru lahir ya? Yang baru lahir. Yang sudah lari-lari itu, Prof? Lari-lari, itu baru lahir umur 1 bulan. Itu ada berapa tuh, Prof? Yang 1 bulan ya, karena apa? Karena sebagai permasalahannya adalah ketika kami mau kawin suntik, ada salah satu dosen kami, wah Pak, ini jangan, kita itu juga harus ada animal welfare-nya juga, HAM-nya hewan lah gitu kan. Nah, nggak boleh orang masih perawan langsung kawin suntik gitu kan. Jadi harus kawin alami gitu. Nah, karena sistem animal welfare-nya ini, saya menurut sajalah dengan dosen saya. Jadi kita mencari pejantan yang unggul, bukan barang mudah. Nah, tapi alhamdulillah kami mendapat bantuan lewat ini
lewat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, dibantu oleh BPTU, Balai Pembibitan Ternak Unggul di Tambang Ulang. Nah, dapat di situ sudah hampir setahun lah mungkin, sudah September kemarin. Dan begitu ini, udah pada hamil semua, pada bunting. Jadi ada satu melahirkan, ada yang satu keguguran kemarin. Lagi-lagi terserang penyakit, mungkin saya dugaan kami. Serang penyakit, ada lato-lato istilahnya, LSD, Lumpkin Skin Disease, itu kayak cacar kulit lah itu. Nah itu mungkin karena diobati, mungkin obatnya terlalu keras atau bagaimana, terjadi keguguran pada sapi kami. Prof, artinya dengan siklus kehidupan mereka di kampus, mereka diasramakan, mereka tinggal di asrama, kemudian tadi ternaknya sapinya juga ada di sekitar kampus itu. Artinya kemudian 24 jam mereka itu sesungguhnya berinteraksi dengan keilmuan yang mereka tempuh ya, Prof? Ya, seharusnya begitu. Jadi mereka tahu bau sapi apa segala macam ini tahu. Dan sapi kami kalau dipanggil mereka, kalau saya manggil teriak-teriak dia nggak datang. Tapi ketika mahasiswa yang panggil, datang dia. Jadi ada interaksi antara mahasiswa dan sapi itu. Jadi siapa saja yang manggil, gitu kan, ada kode-kode terus, pada lari. Saya kadang-kadang itu jadi kami di kampus nanti kita jadikan wisata. Jadi ketika bagaimana menginikan sapi pulang kandang. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin masih sedikit, tapi kalau misalnya ada sudah 200, 300 ya. udah pulang kayak prajurit itu kan, jadi menarik itu katanya. Saya bilang ini suatu hal yang patut kita pikirkan. Prof, artinya dengan perkembangannya yang ada sekarang, kalau sekarang sudah ada 19, kemudian dengan lahannya ada, kemudian juga kemitraan dengan perusahaan sawit di sekitar kan Pak Prof, yang tadi sesinergi dengan program pemerintah provinsi yang Siskaku Intip yang tadi dari Disbunak, artinya kemudian dalam beberapa waktu ke depan, setahun atau 2 tahun ke depan, perkembangbiakannya pasti akan lebih besar, Prof. Harapannya seperti itu. Jadi harapan kami seperti itu karena tadi saya juga dijanjikan ada pengusaha, nanti saya tunjukkan ini. Kalau ingin nambah populasi sapi katanya, nanti kita ini. Gitu. Mahasiswa itu hanya laki-laki atau ada? Ya, sebenarnya kalau saya boleh laki-laki, boleh perempuan. Tetapi kita tidak menutup kalau orang tertarik sarana, juga kan? Enggak, sarananya masih belum memungkinkan ketika nanti kalau ada ibu kos misalnya, ketika saya bisa membayar pengawas pengawas asrama misalnya, ibu-ibu di sana bisa ini mengawasi dengan ini, saya ke depan itu pasti ada untuk perempuannya juga. Prof, terakhir, apa harapan dan obsesi seorang Prof Udi mendirikan kampus ini ke depan dengan melihat kondisi kita hari ini? Tadi ada soal pendidikan, ada soal kebutuhan pangan kita, ada soal petani kita yang semakin berkurang, sementara persoalan makan itu kan kita tidak akan pernah berhenti kecuali mati kan Pak Prof? Obsesi Prof ke depan? Ya, saya berharap ke depan itu, saya terus terang kampus ini bukan hanya dikembangkan di sini, tetapi orang lainnya, silahkan menduplikasi, menduplikasi dengan apa sajalah, sehingga semakin banyak orang yang bisa kuliah, semakin banyak orang bisa belajar. Jadi tidak eksklusif dimonopoli seorang Prof Udi? Tidak. Mohon maaf ini, ada ketika saya diundang ke Laos tadi, ketika saya laporkan ke salah satu pejabat, mantan pejabat lah gitu, di kementerian, dengan orang asing, ya kulit-kulitnya sajalah. Artinya apa? Nggak boleh disampaikan konsep itu dengan ini kan, tapi tidak, saya bilang ini beda. Saya silahkan orang asing mau adopsi saja, tidak jadi masalah bagi saya. Artinya kemanfaatan saya sebagai manusia itu kan semakin banyak, jadi bukan hanya bermanfaat di Indonesia, tapi bermanfaat juga di Laos paling tidak, gitu kan. Gitu. Prof, artinya kemudian ada hal lain yang dicari oleh seorang Prof ketika mendirikan kampus ini, tidak berbicara bisnis. Kan bisnis pendidikan, bisnis kampus ini kan juga menarik kan Pak Prof. Apa yang dicari seorang Prof Udi bukan itu, tapi ada kepuasan lain yang dicapai sebagai sebuah karya peninggalan seorang Prof Udi. Ya, kata hadis
ayat Al-Quran itu firman Allah ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah Semakin sebanyak-banyak yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika saya bisa membantu orang yang ingin mau kuliah tapi dia tidak mampu bisa kuliah, semakin banyak itu bisa ini. Dan konsep ini bisa diadopsi oleh bukan hanya di Kalsel, tetapi seluruh Indonesia ini bisa mengadopsi konsep ini, dan kementerian bisa mengakomodir juga bahwa kampus yang seperti ini harusnya diberikan saja, misalnya wah ini kan kampus gratis nggak ada ini, udah berikan saja secara negara memberikan akreditasinya secara cuma-cuma, dan ini kampusnya baik, terakreditasi baik sehingga dia bisa meluluskan. Ketika manusia ada pekerjaannya semakin baik, ininya tentu semakin sejahtera, maka SDM itu akan semakin berkualitas. Ketika SDM semakin berkualitas, maka indeks pembangunan manusia Indonesia juga akan semakin meningkat. Prof, yakin bahwa ini akan bisa berkembang, gagasan Prof itu tadi bisa kemudian berjalan dengan baik, karena kan hari ini kan bukan teori lagi, Prof. Prof sudah melakukan, Prof sudah menjalankan, sudah 2 tahun berjalan, sudah ada lulusan. Maka sesungguhnya ini sangat mungkin dan realistis untuk bisa dikembangkan oleh Prof Udi. Sangat yakin. Sangat. Ya kalau nggak yakin kan saya tidak melakukan. Nggak melakukan. Dan ini sudah 2 tahun. Udah 2 tahun dan rasanya enteng-enteng saja gitu. Ya, jadi nggak ada hambatan banyak. Ya, terutama ya masalah makan mahasiswa segala macam, itu yang terutama itu penyakit. Bayangkan Pak Rasidi ketika ada penyakit PMK itu 8 sapi kami mati, 8 kali 15 juta udah 100. Jadi itu bagian dari ujian perjuangan. Ujian dari perjuangan. Oke, baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya, dan mudah-mudahan pertama ini bisa menginspirasi banyak orang untuk kemudian berbuat untuk orang lain, kemudian yang kedua membantu orang. Bagi orang dari keluarga miskin, ya anaknya punya kemampuan terbatas, yang tadi kata Prof kan tidak dalam seperti 3 klaster yang lain, maka inilah jalan untuk kemudian memperbaiki nasib. Karena salah satu untuk merubah orang untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan pendidikan. Karena kalau tidak, tetap orang akan ada dalam lingkaran kemiskinan itu. Oke, terima kasih Pak Prof atas waktunya sekali lagi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat kita Kalimantan Selatan. Dan lagi-lagi tadi kata Prof sampaikan, ini tidak eksklusif milik seorang Prof Udi. Kalau ada yang lain dikembangkan silahkan. Ini terbuka ya Pak Prof ya? Sangat terbuka. Saya diundang untuk bantu ini, pasti akan saya bantu. Oke, baik, sekali terima kasih Pak Prof atas waktunya, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bersama Profesor Udiansah terkait dengan Akademi Komunitas Peternakan Jorong sebagai sebuah kampus yang serba gratis, yang ini tidak bicara teori, ini tidak bicara konsep, tapi ini sudah dijalankan dan sudah berjalan 2 tahun lebih yang dilakukan Prof Udi. Jadi lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat